deg-degan gitu. Enggak, harus deg-degan ya? Enggak harus. Ini enggak ada yang nonton aja kok lewat tembak. Ada yang buka-buka nanti kok. Ih, siapa tahu. satu buat Oh, dia iya. nontonnya 5 menit enggak ada. Ini enggak cuma 6 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi FK Unisa. Perkenalkan, nama saya Yasmin Khadiatri yang akan membawakan acara kita pada pagi hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di segmen FK Unisa Menyapa dengan topik yang tidak kalah menarik. Sobat FK, pernah nggak sih kita bertanya mengenai bagaimana tubuh itu dapat menyembuhkan luka, memperbaiki jaringan yang rusak, dan beradaptasi terhadap kejadian adanya cedera? Ternyata tubuh kita ini memiliki tim perbaikan alami yang dimana dapat bekerja tanpa kita sadari. Salah satu peran penting dalam proses ini disebut juga stem cell atau sel punca. Di dunia kedokteran modern, stem cell menjadi salah satu topik yang sangat berkembang karena potensinya dalam proses regenerasi atau perbaikan jaringan tubuh. Mulai dari penelitian hingga penerapan klinis, perannya membuka harapan baru dalam terapi berbagai penyakit degeneratif dan juga kerusakan organ. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh wawasan, yaitu bagaimana tubuh memperbaiki diri, peran stem cell dalam regenerasi. Dan tentunya kita tidak akan sendirian karena kita ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, seorang akademisi dan juga praktisi yang berpengalaman di bidang biomedis, yaitu Dr. Anggriani Wisni, Magister Biomedis, Anti-Aging Medicine, Magister Administrasi Rumah Sakit, Fellow ISKWA, dan CRP. Dokter sekaligus dosen dari Fakultas Kedokteran Unisa Yogyakarta. Selamat pagi, Dr. Wisni. Selamat pagi, Dokter Yasmin. Cantik sekali hari ini. Dr. Wisni juga cantik sekali, Dr. Wisni sudah sangat siap sekali, dokter ya. Siap. Siap, oke. Dr. Wisni mungkin bisa menceritakan mengenai diri dokter secara singkat kepada Sobat FK Unisa. Baik. Halo Sobat Unisa, perkenalkan nama saya Dr. Wisni. Saya adalah pengajar di FK Unisa, di mana saya mengajar mengenai biomedik. Nah, saya juga sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral S3 di Unisula, yang mana pendidikan saya ini selaras dengan topik kita hari ini, yaitu mengenai stem cell. Nah, untuk ke depan memang kayaknya stem cell ini penting banget ya dok ya untuk kita bahas, dan dalam praktek klinis memang saya banyak sekali pengalaman-pengalaman unik tentang stem cell dan turunannya tentunya. Gitu. Oke, luar biasa sekali Dr. Wisni yang saat ini juga sedang sekolah kembali S3 ya dokter ya berarti ya, terutama di bagian regenerasi. Nah mungkin sebagai pertanyaan pembuka dokter, mungkin kita ingin tahu apa sih stem cell itu sendiri dokter? Baik, stem cell ini lagi ngehits ya Sobat FK ya. Nah kita benar ya, kita harus tahu dulu dari definisinya. Stem cell itu adalah sel di dalam tubuh setiap makhluk hidup, dan kita bahasnya adalah di dalam manusia yang mempunyai kemampuan unik, kemampuan untuk memperbarui dirinya sendiri dan juga berdiferensiasi atau menjadi bentuk dari sel lain. Sel selain stem cell itu biasanya dia hanya bisa menjadi sel tipe dia sendiri. Contoh, sel kulit dia progenitornya dia cuma bisa menjadi sel kulit aja. Tetapi kalau stem cell ini enggak, stem cell itu adalah dia bisa menjadi semua jenis sel. Nah, gambarannya itu gampangannya adalah dulu waktu kita ini bentuknya itu adalah masih sperma sama sel telur, kita ini kan kemudian terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, itu kan dari satu sel tuh. Nah, itulah stem cell tuh yang kita sebut sebagai stem cell embryonik nanti. Nah, dia itu kan nanti akan menjadi selnya tangan, selnya mata, selnya saluran cerna. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi stem cell itu adalah sel yang bisa jadi semua jenis sel, dan dia punya kemampuan unik, dia kayak bisa jadi dirinya sendiri terus. Itu namanya kemampuan self renewal, bisa memperbarui diri secara terus-menerus sampai umur kita habis. Oke, keren sekali dokter berarti ya. Berarti dia terus bekerja selama manusia itu terus hidup ya. Right, benar banget.
Oke, mungkin apakah ada batasan sendiri di mana stem cell itu tidak dapat memperbaiki dirinya Nah, sendiri? oke, ini pertanyaan yang sangat luar biasa keren banget dan ini penelitiannya banyak banget. Oke, jadi kebanyakan teman-teman pada saat kita udah dewasa kayak gini ya, itu tuh stem cell-nya itu berada dalam keadaan quiescence atau keadaan dorman kalau dalam bahasa medis awamnya ya. Bahasa awamnya adalah dia lagi tidur, ya kan? Dia lagi tidur. Nah, suatu saat dia nanti itu akan terkena sinyal sehingga dia kayak membantu perbaikan jaringan. Itu nanti dia akan kemudian terjadi pembelahan secara kita bilang asimetris. Dia membelah jadi dirinya sendiri di satu sisi dan dia membelah menjadi sel yang dibutuhkan oleh tubuh di satu sisi. Itu namanya pembelahan asimetris. Nah, kemudian karena proses pembelahan ini terjadi terus-menerus, kalau sistem selnya ya udah dia jadi stem cell terus nih seumur hidup kita. Tetapi memang ada sebuah keadaan yang membuat keadaan dalam saat berdiferensiasi ini menjadi keadaan senescence atau keadaan yang mana dia kemudian tidak bisa kembali lagi. Jadi dia nanti kemudian akan terjadilah apoptosis. Nah, penelitian yang sekarang itu adalah gimana caranya biar dia tidak menjadi senescence ini, tidak kemudian apoptosis atau mati ini. Nah, keadaan kematian sel ini bisa kita jumpai secara klinis itu misalnya kayak gampangnya gini. Di saat kita masih bayi, itu stem cell kita tuh banyak banget, dokter. Makin berusia, dia itu makin banyak yang senescence dan apoptosis. Secara memang kemudian prosesnya akhirnya menjadi proses aging. Nah, itu membuktikan bahwasanya memang semakin kita itu berusia dewasa, semakin kita tua, jumlah stem cell-nya memang kemudian semakin berkurang. Itu sunatullah memang seperti itu, gitu. Jadi apakah stem cell bisa mati? Bisa. Itu pada saat dia memasuki fase senescence dan terjadi apoptosis. Gitu. Oh begitu, baik dokter. Berarti memang berhubungan juga dengan usia ya dokter ya? Benar. Karena semakin berusia, maka stem cell itu juga akan berkurang ya dokter ya? Betul sekali. Nah, ada yang kemudian kondisi-kondisi di mana kita itu di keilmuan saya di magister yang biomedik yang anti aging itu adalah ilmu yang kemudian mencegah agar penuaan itu tidak menjadi lebih cepat, agar stem cell-nya kita itu tidak kemudian apoptosisnya lebih cepat. Nah, itu kemudian ada ilmu yang mempelajari namanya adalah anti aging medicine ya, magisternya itu adalah bagian dari ilmu biomedik. Nah, intinya kalau secara biomedik itu dia adalah mengubah lingkungan di sekitar stem cell agar dia tidak menjadi dalam keadaan kemudian menjadi apoptosis itu tadi. Dia juga nanti akan lifestyle yang kita gunakan ini, dia juga akan mengubah lingkungan yang kita namakan kalau di bidang biomedik namanya niche. Jadi keadaan di lingkungan stem cell yang mempengaruhi apa yang akan terjadi pada stem cell ini tadi. Nah, niche ini yang bisa kita modifikasi. Stem cell-nya sendiri susah, tetapi lingkungannya bisa dimodifikasi dengan apa? Ya kita bisa dengan gaya hidup, tingkat stres, makanan, kemudian olahraga dan sebagainya. Gitu. Oke. Jadi ada yang bisa usia 40 tahun udah banyak keriput, ada yang usia 40 tahun, 40 tahun, baru 1 tahun ini loh. Nggak kelihatan loh dokter. Ya, itu karena modifikasi di lingkungan ininya, di lingkungan apa ya nanti. Iya benar, sehingga epigenetiknya jadi bagus. Itu ilmu sekali loh. Iya, nggak perlu pakai susuk teman-teman. Susuk, betul. Canda ya, canda dok. Ada dokter, iya nggak ada susuk. Nggak ada susuk-susukan ya dok ya. Iya, tetapi itu sesi lain ya. Sesi lainnya, nanti bisa dibahas di kemudian yang lainnya ya, topik lainnya. Kajian mengenai susuk melalui biomedik dan ilmu Islam. Wah, cocok itu. Bisa itu dokter ya. Dan nggak bener nih. Jangan bercanda. Tadi ya dokter ya, berarti memang berhubungan sekali dengan lingkungannya ya. Bener banget, dari stem cell itu sendiri. Berarti itu dengan cara bagaimana kok satu orang itu bisa di usia misalnya 35 atau 40 sudah terlihat keriput. Dan ada satu orang lagi yang dimana di usia 45 dia masih ada keriputnya, cuma garis-garisnya tersamarkan. Berarti bisa berhubungan juga dari faktor tadi ya dokter. Benar, dan itu ilmiah sekali memang. Dan memang apa ya namanya yang diekspresikan oleh gen kan segala sesuatu itu kan yang mengatur gen, ya kan, warna kulit kita, warna mata kita, kerut yang terjadi itu kan produk dari gen, ya kan, produk dari gen. Nah, gen itu akan teraktivasi atau tidak, nah itu oleh lingkungan sekitarnya. Bahasa nanti di kedokterannya ya nanti apakah kemudian FGF-nya bagaimana, nanti kemudian ligan reseptornya gimana, nah itu kuliah banget sih, ya, itu kuliah banget. Tetapi ini saya bilang memang yang penting pengetahuan secara umum adalah kita mengubah
sesuatu yang bisa kita ubah, yang kita lakukan, yaitu apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan gitu untuk mengubah tanda-tanda dari tadi ngomongin aging ya, yaitu penuaan itu sendiri gitu. Oke. Jadi memang benar banget, karena memang stem cell ini kan nanti hubungannya ke penuaan ya. Nggak cuma appearance atau penampakan, tetapi juga kondisi kesehatan ya dok ya. Kayak misalnya nih, ada orang yang usia sampai dengan 90 tahun kok LDL-nya bagus-bagus aja ya. Kolesterolnya oke-oke aja, tensinya baik-baik aja. Tapi ada orang yang 40 tahun sudah hipertensi, udah pakai insulin, udah ini. Nah, itu kita harus modifikasi itu lingkungan di dalam selulernya. Itu ceritanya. Oh begitu dokter, sehingga dari proses regenerasi tadi itu tidak hanya terlihat dari penampakan luar, tapi juga dari mungkin berhubungan juga dengan penyakit metabolik, seperti itu dokter. Betul sekali. Nah, ngomong kembali ke stem cell ya, tadi kan stem cellnya yang alami ya dok? Betul. Ya, alami itu maksudnya kita yang udah punya nih, tinggal kita mau mengaktifkan jalur stem cell kita mau masuk jalur apa kan gitu. Nah sekarang itu ada yang pengobatan berbasis stem cell. Oh, ya. Tetapi pengobatan berbasis stem cell itu memang penelitiannya sangat panjang ya, penelitian sangat panjang dan hanya bisa dilakukan di center-center pendidikan. Yang banyak dilakukan adalah turunan stem cell-nya dok. Jadi misalnya nih, yang di Indonesia dulu aku cerita ya, yang sudah ada peraturannya di Indonesia dan digunakan itu adalah di bidang ortopedi itu yang misalnya itu sudah ada PNPK-nya ya teman-teman, itu sudah banyak digunakan injeksi intraartikuler untuk pasien osteoartritis itu menggunakan skeletom atau turunan dari stem cell, produknya stem cell itu sudah ada perbaikan secara klinis, baik mikroskopis maupun secara fungsionalnya. Itu di Indonesia dia sudah sah digunakan. Jadi di Jakarta boleh, di puskesmas kalau misalnya ada dokter spesialis lagi berkunjung juga boleh. Di rumah sakit tipe D juga tidak ada masalah karena dia sudah ada penelitiannya dan sudah jadi PNPK. Ongoing ini adalah di bagian dermatologi atau kulit ya, sedang ongoing banget sama saraf. Nah, jurnalnya udah banyak banget. Jadi dia kayak stem cell atau turunan stem cell dari luar yang kita gunakan sebagai terapi pasien ya. Lalu dia nyuruh si stem cell-nya pasien ini, kamu yang bikin gula darahnya tinggi, kamu saya stimulasi biar gula darahnya bisa diturunkan sendiri sama dirimu. Karena apa? Sebenarnya tubuh manusia ini kan diciptakannya sehat ya dok. Betul. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri ya. Jadi itu yang kemudian nanti berkembang kayak gitu. Keren banget sih dok. Wah luar biasa dok, berarti rugi deh pokoknya kalau nggak belajar tentang stem cell pokoknya rugi banget ya dok ya. Berarti memang harus biar teman-teman sini juga tahu ya dokter ya, buat bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang stem cell, karena itu merupakan suatu masuk ke dalam ilmu kedokteran modern juga ya dokter ya. Benar. Benar. Dan dia itu benar-benar kayak ngandelin kita sendiri loh. Jadi dia tuh kalau skeletom itu dia nyuruh tubuh kita sendiri untuk memperbaiki diri sendiri. Itu kayak subhanallah, ya Allah ini Allah itu menciptakan obat itu untuk semua penyakit. Itu yakin banget. Hari ini aku baru aja ngisi kuliah tentang halal haram ya kan. Ada salah satunya itu yang bilang kayak Allah itu menciptakan penyakit itu pasti dengan obatnya. Kecuali tua renta. Kecuali ini ya usia tua. Iya, kalau udah tua 80 ya 80 aja sih ya. Tetapi nanti bisa kok appearance-nya 40. Penampakan dari luar dan juga dari dalamnya juga. Dong. Ya udah ada ilmunya itu. Itu bukan sulap, bukan sihir, itu ilmiah. Udah ilmiah dokter ya. Dokter. Balik lagi ke regenerasi tadi nih dokter ya. Tadi dokter juga sudah menjelaskan mengenai sekretom tadi dokter, terutama yang sudah ada di aplikatifnya juga di Indonesia ya dokter ya. Oke, berarti tadi dokter juga menjelaskan bahwa tubuh kita itu juga bisa distimulasi supaya dapat memperbaiki diri kita sendiri juga. Betul. Nah, apakah sekretom itu merupakan suatu stimulasi itu sendiri, ataukah dia itu merupakan suatu zat baru sehingga zat-zat tubuh kita juga terpacu supaya dapat meregenerasi? Seperti dokter. Kalau penanyanya dokter spesialis pinter ya. Oh dokter, saya dokter umum biasa. Aku bikin spesialis loh. Bukan dok. Bukan dok. Like spesialis soalnya. Dokter, saya ingin bertanya untuk sobat FK. Oh gitu. Itu dokter. Oke, pertanyaannya keren banget. Dan ini penelitiannya juga panjang untuk menjawab pertanyaanmu. Oke dokter. Ya. Apakah stem cell atau skeletom yang kita gunakan itu dia bekerja sebagai healernya, dia penyembuhnya, atau dia sebagai zat aktif ya berarti ya, atau enggak? Jawabannya enggak. Jawabannya dia itu hanya menstimulasi, secara bahasa medisnya adalah parakrin. Jadi efek yang
pada saat dia zat itu masuk, dia menyebabkan sinyal komunikasi sel di dalam lingkungannya itu dia menjadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, penangkap stem cell dan sekretom yang terbaik itu adalah kondisi inflamasi. Jadi pada saat ada inflamasi, sekretom sekretomnya ke sana. Contoh inflamasinya apa sih? Contoh inflamasi misalnya pada keadaan cedera jantung nih. Serangan jantung itu kan ada sel yang mati, ya kan? Di situ ada inflamasi kan akhirnya. Inflamasi di situ dia menyebabkan sel-sel radang pada datang, termasuk sekretom. Makanya dokter suntikan sekretom dimanapun datangnya ke tempat inflamasi. Yang undang siapa? Yang undang adalah faktor-faktor kemotaksis. Asik kan? Ya kan? Jadi dia bekerja di situ, kemudian dia mengaktifkan segala sesuatu bala tentara di dalam hidup kita ini, di dalam tubuh kita ini, untuk kemudian aktif. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma jawil, ayo aktif, ayo aktif, ayo cepet, gitu dong, dok. Dia nggak yang benar-benar bekerja, dia bukan tukang, dia cuman komandannya, iya. yang menyuruh supaya sel-sel itu dapat memperbaiki diri dan tubuh kita sendiri. Betul. Makanya injeksi sekretom pada kondisi akut dia akan lebih bagus daripada kondisi kronis, apalagi pada saat dia inflamasinya sudah terkendali. Injeksi sekretom pada pasien yang usia muda, outcome-nya lebih bagus daripada yang sudah tua. Nah, kalau yang sudah tua udah lanjut, ya lebih baik langsung implantasi stem cell. Jadi stem cell bisa, kan stem cell sumbernya ada banyak ya. Salah satunya bisa dari kita sendiri, bisa dari donor misalnya. Kalau donor tentunya ada reaksi penolakan, itu juga menjadi salah satu resiko ya. Tapi biasanya dari diri kita sendiri gitu ya. Itu dia ditransplantasikan, dia dicari nih mana yang jadi stem cell-nya, kemudian dimasukkan ulang. Nah dia sebagai healer benar-benar, dia penyembuh, dia jadi sel yang di tempat itu kemudian akan berdiferensiasi, tetapi teori yang lain tetap bilang adalah dia hanya efek paraklin aja kok, dia cuma nyuruh doang. Iya, itu jadi kerennya sih itu. Jadi keefektifan antara sekretom dan stem cell saat ini masih kayak 11-12 dok. Tidak yang kemudian sekretom lebih buruk, tidak. Cuman memang stem cell tentunya transplantasinya lebih mahal ya dok. Ratusan juta dok. Sekretom paling 1,5 juta, 2,5 juta kan dok. Ya jauh dok. Jauh ya dok ya. Jauh. Iya. Kalau misalnya tadi sekretom tadi dokter ya, berarti hanya sebagai komandan. Ya, karena dia langsung menuju ke area yang inflamasi. Betul. Nah, stem cell dia yang kemudian nanti berdiferensiasi, dia benar-benar jadi ininya. Butuh apa sih kamu? Oh, kamu butuh ini ya, makrofag. Oke, aku ini ya, bikin makrofag ya. Dia bikin. Itu kalau transplantasi stem cell. Kamu lagi melepuh ya, kulitmu lagi rusak ya, kamu nggak bisa bikin kulit yang baik. Ya udah deh, aku yang jadi sel kulit. Stem cell. Ingat dok, berapa ratus juta? 200 juta sekali transplantasi. Lihat dari cost efisiensinya juga ya, kalau misalnya lihat dari situ. Tadi mungkin dokter sempat menyampaikan bahwa dengan sekretom tadi tergantung dari keakutan dan juga kekronisan. Nah, kalau misalnya keakutan dan juga kekronisan, mungkin batas waktunya bisa enggak ada sih, sepanjang dia masih ada tanda-tanda inflamasi berarti masih aja. Kayak sebenarnya diabetes itu kan kalau yang kita pelajari selama ini kan dia bukan sebuah keadaan inflamasi ya. Tetapi keadaan diabetes tidak pernah berdiri sendiri, benar? Secara umum pada orang yang diabetes pasti ada inflamasi. Inflamasinya dia bersifat kronis. Setiap ada inflamasi, sekretom bisa kerja. Iya. Setiap kalau misalnya ada inflamasi ya dokter ya baru bisa bekerja. Benar. Apakah sekretom itu bisa dimasukkan kepada orang yang tidak mengalami inflamasi sama sekali, dok? Contohnya mungkin ya ingin orang injeksi. sehat. Iya betul, pada orang sehat. Benar, bisa. Dia sebagai berarti preventif. Itu sudah rutin dilakukan, banyak dilakukan itu untuk kayak dia mencegah biar dia nggak gampang sakit. Kenapa? Karena dia memberikan sinyal-sinyal yang baik sehingga dia itu teorinya adalah dia kayak sebenarnya bukan imunisasi sih, tetapi tubuh kita itu lebih siap dalam menjawab soal infeksi, menjawab soal radang, menjawab soal ini. Dia injeksinya intramuskular 3 bulan sekali. Itu sudah banyak dilakukan, tetapi memang belum ada evidence base yang kayak di Indonesia sudah boleh atau bukan sudah boleh, di Indonesia itu menjadi standar itu belum. Tetapi sekretom sendiri kalau dia sudah ada izin edarnya, yang ada izin edarnya bukan sekretomnya ya, tetapi laboratorium yang mengeluarkan sekretom. Gitu, misalnya dia sudah ada izin untuk mengeluarkan sekretomnya, ya sudah kita mau gunakan sesuai dengan PNPK berarti injeksi intraartikuler boleh. Kalau mau kita menggunakan
di rumah sakit ada PPK ya dok, ada petunjuk pelayanan klinis ya, panduan pelayanan klinis pasien. Lalu kita sertakan jurnal-jurnal terbaru, kita masukkan sekretom sebagai salah satu terapinya, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Karena Indonesia ini regulasi itu dia itu berjalan lebih lambat ya daripada pengetahuan. Itu untuk kasus-kasus yang pastinya semua rumah sakit, DPJP, dokter dan juga direktur akan berpikir mana yang punya, mana yang etis, mana yang enggak, mana yang kemudian dia efek sampingnya minimal atau tidak. Untuk injeksi pada orang sehat resikonya sangat minimal sekali, dan dia itu bisa-bisa aja dilakukan, tidak ada masalah. Oh betul dokter. Berarti kalau misalnya ada sobat FK Unisa mungkin yang berkeinginan untuk injeksi sekretom seperti itu tidak masalah juga dokter? Tidak ada masalah, kayak Tidak iseng perlu. gitu ya? Iya, atau Iya, nggak apa-apa nggak dok. apa. Berarti tidak perlu di-screening dulu kira-kira apa saja Tidak. kontraindikasi, tidak ada juga? Nggak ada sama sekali. Jadi anggapan-anggapan dia tumorigenik, dia menimbulkan tumor dan sebagainya itu tidak ada dalam sekretom. Karena kalau stem cell itu dia pakai sel. Dia masih ada kekhawatiran timbulnya sebuah keadaan keganasan. Itu masih ada perdebatannya. Makanya stem cell cuma boleh dilakukan di rumah sakit pendidikan yang ditunjuk oleh Kemenkes. Oh, Ya kan, penelitiannya cuma boleh di sana. Tetapi kalau sekretom, nah ini yang sudah ada PNPK-nya banyak, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Nah, kenapa? Karena dia nggak punya sel, dia bukan sel, dia adalah zat. Ya, sekretom itu adalah zat yang dikeluarkan oleh stem cell, sebenarnya nggak cuma stem cell, semua sel mengeluarkan ini begitu ya, yang mana isinya itu adalah soluble molekul dan unsoluble molekul. Jadi dia ada isinya kayak eksosomnya, dia isinya ada proteinnya, ada growth factornya, ada proteinnya dan sebagainya itu. Jadi dia adalah yang keluaran dari sel itu. Nah, sekretom yang seperti apa yang dihasilkan? Nah, itu tergantung dari stem cell yang dikembangkan. Makanya dia ada analisis keamanannya sebelum kemudian sebuah lembaga itu boleh mengeluarkan. Nah, itu yang mengeluarkan sekretom. Ada. Jadi teman-teman harus lihat tuh sekretom yang dikeluarkan itu dari laboratorium apa di Indonesia, kalau nggak salah baru 5. Ya. Apa gitu? Kalau aku nggak salah ya, yang saya pakai SCCR, yang satu kalau nggak Kalbe kayaknya yang besar itu, yang satu dari Korea, yang satu dari ini aku agak lupa. Oh, masih belum terlalu luas ya dokter? Iya, karena penggunanya masih terbatas banget ya kayaknya ya. Penggunaannya masih sangat terbatas banget, belum banyak digunakan secara umum ya. Betul. Karena memang mungkin tingkat pengetahuan masyarakat juga belum terupdate begitu, dan kekhawatiran terhadap penggunaannya mereka sering tercampur antara sekretom dengan stem cell. Yang dikhawatirkan kan orang jadi tumor tuh. Ini jangankan dokter Yasin ya. Dokter spesialis aja masih takut itu loh, berarti masih salah pemahamannya gitu. Jadi mereka suka terbalik-balik. Padahal sekretom itu cell free, dia nggak ada selnya loh, dia gitu deh. Oke dokter. Jadi dokter Yasmin mau suntik langsung boleh dokter. Oh gitu dokter. Karena nggak ada kontraindikasinya juga ya dokter ya. Jadi dia mencegah banyak banget, dia mencegah agingnya juga, dia kemudian meningkatkan imunitas sudah pasti ya kan, seperti itu. Tadi diulang setiap 3 bulan sekali intramuskular. Oh, intramuskular. Oke. Berarti memang lebih bagus kalau misalnya dari usia lebih muda gitu sudah mulai diinjeksi. Nah, ini yang mau saya teliti salah satunya ya. Begitu, apakah kemudian ada perbedaan pada saat dia dimulainya startnya dari muda, ataukah pada waktu kita mau pre-aging aja? Kan kita sudah mulai ada tanda-tanda penuaan di usia pre-aging 30 tahun ya. Kemudian fase 1 dari aging 35 tahun. Kapan sih baiknya? Sebenarnya kapan aja boleh intinya. Tetapi waktu terbaiknya kapan sih gitu. Nah, itu kalau saran saya ya, kalau sudah dewasa aja ya. Jadi kalau masih bayi ya tidak harus dong, tidak perlu. Kecuali ada indikasi. Dia bagus banget loh untuk yang alergi-alergi. Oh begitu dokter. Rinitis alergi yang tiap hari pada minum obat pilek tuh. Oh iya betul dokter. Ya, cuman kalau penelitian pada anak masih sangat terbatas kan ya. Jadi memang saya nggak menyarankan kecuali nanti ada evidence-nya. Kalau pada dewasa it's okay banget sih, secara keilmuan di jurnal udah banyak banget. Cuman memang untuk untuk PNPK-nya sendiri kita masih nunggu. Cuman ke arah sana karena penelitiannya RSCM sudah jadi gudangnya penelitian tuh. Oh begitu. Iya, kalau kita buka-buka ya. Iya, dia ini banget. Penelitian stem cell sama sekretomnya bagus banget. Iya. Ya ini bisa dikembangkan juga, terutama di rumah sakit pendidikan di Unisa juga. Iya. Amin. Ya. Dokter. Yang penting cita-cita dulu. Betul. Yang penting sudah ada kemauan juga kan, kita juga ada dokter Wisni juga di sini dokter ya. Bisa mengembangkan di sini juga dokter.
Oke dokter, tadi juga sudah sempat disampaikan ya terkait sekretom dan juga stem cell. Nah tadi mungkin kita juga sempat membahasnya di sekretomnya itu dokter ya. Oke, oke. Kalau misalnya yang di stem cell nih dokter Hmm. tadi sempat menyampaikan mengenai stem cell embrionik dan juga stem cell dewasa. Mm, mm, Apakah ada mm, mm. perbedaan nih dokter ya? Ya, eh, dari asalnya Mm. stem cell itu dibagi menjadi dua, yaitu embryonic stem cell dan adult stem cell atau stem cell yang dewasa. Embryonic stem cell itu adalah stem cell yang didapatkan dari embrio, Oke. dari fase morula blastula. Itulah yang pada saat habis ovum dibuahi sama sperma. Itu adalah stem cell embrio. Apa ya? Buat jadi catatan, stem cell embrionik itu dinyatakan tidak halal dan di regulasi Indonesia, di pemerintah Indonesia itu tidak diperkenankan menggunakan embryonic stem cell. Itu ya catatannya ya. Jadi stem cell yang ada di Indonesia nggak ada yang pakai embrio, yang kalau dia sudah terlisensi tentunya. Ya. Nah, stem cell yang bukan embrio, stem cell yang tidak berasal dari embrio namanya adult stem cell. Gitu. Misalnya nih ada stem cell dari tulang rawan, ada stem cell dari darah, ada stem cell yang banyak itu dari mana ya? Dari kulit, dari mana lagi? Ini pulpa gigi. Ada juga stem cell. Ya, produk yang lebih sedikit itu misalnya di mata itu di limbus. Itu juga ada stem cellnya. Makanya kan ada transplantasi limbus daripada transplantasi untuk seluruh mata itu kan sekarang anunya ke sana karena dia ada stem cellnya. Di limbusnya kayak itu. Gitu. Iya. Oh, dokter. Itu semuanya namanya stem cell dewasa. Gitu, ada stem cell. Oke dokter, berarti kalau misalnya tadi ya untuk yang stem cell embrionik itu kan dibatasi dokter ya karena itu juga belum ada regulasinya seperti itu. Dokter. Bukan belum ada regulasinya, dia dilarang. Oh memang dilarang? Dia dilarang di Indonesia. Oh emang di Indonesia? Ya di Indonesia dia dilarang. Oh gitu. Iya. Karena kehalal-haramnya itu dokter? Karena tidak etis. Oh tidak. Kita mengorbankan satu embrio kan. Cuman memang embrio yang digunakan ini adalah biasanya embrio hasil dari IVF yang tidak digunakan. Kan dokter kalau IVF hasilnya embrio banyak tuh, ya kan 10, 20 lah, segitulah. Biasanya 10-an ya. Yang ditanam kan nggak semua dok. Semuanya. Yang ditanam paling 2, 3, 5 ya kan. Sisanya kan dibuang. Emang iya loh. Iya, dok. Masa mau dimasukin? Betul sih dok. Coba kayak itu secara etis kurang etis, sehingga memang di Indonesia dilarang dok. Oh, memang dilarang. Iya, memang dilarang. Iya, aku juga nggak tega kan. Iya, nggak tega juga. Jadi udahlah dibuang aja daripada. Tapi kan itu hanya pendapat internal ya. Tetapi kalau secara kita ngomongin peraturan memang nggak boleh. Ya, untuk halal haramnya juga sebisa mungkin kemarin dalam majelis tarjih kita bahas itu sebisa mungkin tidak digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi saat ini tidak ada tuh yang darurat. Kenapa? Karena adult stem cell atau stem cell yang sudah berdiferensiasi ini, stem cell dewasa ini, dia itu bisa menjadi seperti stem cell embrio, namanya induced pluripotent stem cell (iPSC). Itu ditemukan oleh peneliti dari Jepang, Yakanama, itu yang bisa membuat stem cell dewasa ini kemudian bisa menjadi seperti stem cell embrio. Bisa seperti itu dokter, bisa. Iya, jadi dia benar-benar absolutely benar-benar bisa jadi semua jenis sel banget karena dia bisa mulai dari endoderm, mesoderm, ectoderm. Kalau stem cell yang udah dewasa kan enggak, dia tergantung lineage-nya aja. Tergantung dia awalnya stem cell itu dari endoderm, ectoderm atau endoderm. Dia ngikut aja di situ seperti itu. Gitu yang saat ini berkembang ke arahnya sana. Oke dokter. Tadi untuk stem cell yang tidak boleh ya, yang dilarang tadi embrionik itu sebenarnya fungsinya sendiri itu bagaimana sih dok? Apakah pastinya dia lebih ini dok, lebih ampuh ya. Oh lebih ampuh malahan dokter. Tapi kan yang halal itu belum tentu toyib. Betul. Contoh apel halal kan? Betul. Halal. Tapi kalau dia udah busuk udah nggak toyib dong? Iya udah nggak bagus. Disitulah kita ini etika kemudian bermain. Makanya memang Islam ya, kita masuk ke dalam kaidah Islam itu membatasi mana-mana kemudian yang kemudian boleh dan tidak boleh dan mana yang boleh ini untuk kemudian tidak dilanjutkan karena menjadi nggak toyib. Apelnya halal tapi dapat dari nyuri. Ini nggak boleh juga dong kayak gitu. Oke. Gitu dong.
Berarti memang salah satunya ya karena bisa lebih etika ya. Etikanya Ya, dong. ya, Tetapi itu kalau potensinya wow, luar biasa itu. jangan ditanyakan sih. Tetapi kan itu, ingat Allah itu menciptakan penyakit pasti ada obatnya ya kan. Nah, Betul. nggak boleh nih embrio dari kaidah Islam kan nggak boleh kan, karena Iya, dia betul. menghilangkan nyawa, potensi nyawa kan hilang. Hmm. Nah makanya ilmu kemudian dikasih sama manusia, stem cell dewasa ini, adult stem cell ini bisa seperti embrio. Ya, udah ada ilmunya tuh. Ada ilmunya. Gimana caranya? Saya juga nggak tahu, lagi belajar. Apa dok? Nanti bisa digali lagi. Molekuler banget ya kayaknya. Molekuler. Intinya di perubahan niche dok. Perubahan niche lingkungan Iya, tadi di ya perubahan dokter. lingkungan semuanya di situ semuanya. Oke, semua faktornya kembali lagi ke arah situ ya berarti dokter ya. Dokter. Oke, mungkin kita semua juga ingin tahu dokter mengapa stem cell itu punya kemampuan unik untuk bisa berubah menjadi berbagai macam sel tuh dokter. Kalau kita bilang itu sunatullah nggak sih? Sunatullah, memang dari sana ya dokter ya, dari molekul. Udah dari sananya Oh, gitu, udah dari sananya memang dia itu punya dua sifat itu, karena dia punya dua sifat itu, makanya dia menjadi stem cell. Jadi dia punya sifat untuk memperbarui diri sendiri, dan dia juga punya sifat untuk menjadi sel-sel yang lainnya. Kalau nggak kayak gitu, bayangkan gimana saat kita terjadi cedera luas, post operasi, banyak sekali cedera jaringan yang terjadi. Enggaklah cuman kulitnya, ototnya juga kena, pembuluh darah kena, sel lemak kena. Kalau nggak ada stem cell atau progenitor sel yang ada di situ, gimana caranya dia memperbaiki diri? Ya, jadi memang Allah itu sudah menciptakan cedera berikut dengan pola penyembuhannya, kayak gitu dok. Ada satu kasus menarik, cuma sayang banget ini tidak dilaporkan sebagai laporan kasus ya. Sayang banget itu oleh sejawat itu ya. Ada pasiennya dia yang gluteusnya, pantatnya itu hilang gara-gara apa? Gara-gara kecelakaan lalu lintas. Jadi hilang. Hilang, sama sekali tidak ada dagingnya. Iya. Iya, karena stem cell mahal ya kan. Dia menggunakan sifat parakrinnya dari sekretom, cuma disuntik ke sekretom. Itu benar-benar gluteanya balik, walaupun nggak seindah awalnya tentunya ya, tetapi dia balik dan dia bisa berfungsi, maaf ya, untuk defekasi dan sebagainya gitu. Terus juga efek seksualnya juga membaik banget. Iya, itu memang stem cell itu diciptakan sama Allah. Dia adalah sel yang bisa jadi apapun, dan kita punya tabungan stem cell paling banyak di sumsum tulang. Iya, mau diambil? Iya. Kalau ini ya, kalau misalnya kita ada juga yang dari mohon maaf ya, cervix uteri itu merupakan salah satu sumber stem cell yang potensial banget dan tidak invasif. Kalau dari sumsum tulang, mohon maaf kan invasif ya, dia pengambilannya enggak menyakitkan ya kan. Tetapi kalau dari hapusan ini cervix uteri kan hampir nggak kerasa nggak sih, sekalian periksa ini Papa Nicolo 1 2 3 4 kan ya kan, sekalian periksa ini keganasan ada atau tidak gitu, dia bisa jadi sumber stem cell. Itu penelitiannya dok. Yang tadi juga saya bilang itu tadi di pulpa dendis itu kan juga ada. Ya cuman dia lebih terbatas. Kalau mau untuk yang leukemia sekarang sudah berkembang itu dan menjadi salah satu standarnya untuk leukemia, thalassemia, penyakit keganasan itu pakainya stem cell. Dari stem cell yang sumsum tulang dok? Iya, dia sendiri. Iya. Dokter. Gitu. Oke, berarti itu yang paling baik temukan untuk dia pengambilan stem cellnya ya dokter ya. Nah, mungkin yang ingin diketahui juga untuk stem cell tadi kan banyak dari sumsum tulang ataupun dari hapusan dari cervix uteri tadi dokter ya. Kemudian apakah dari stem cell tadi itu memang harus dimasukkannya juga di organ lokasi tadi atau bisa di mana dokter? Oh, bisa di mana aja. Tetapi stem cell itu kekurangannya adalah dia itu cuma bisa dilakukan di dalam laboratorium, di rumah sakit, karena dia perlu bahasa mudahnya pengolahan lah ya, pengolahan yang diambil kemudian disaring kemudian ditreatment sedemikian rupa sehingga kurang dari 6 jam harus bisa masuk lagi ke dalam manusia, ke dalam diri kita sendiri. Dia intravena dok. Oh, saya intravena ya? Iya, dia intravena. Kemudian dia nanti akan bekerja secara sistemik menuju ke tujuannya dia. Langsung ke arah tujuannya tadi ya? Iya. Anda lagi sakit apa, tahu atau nggak tahu ya, dia ke situ. Iya, jadi sistem tubuh kita ini benar-benar luar biasa. Semakin kita belajar kedokteran, kita tuh kayak semakin Masya Allah. Kalau ada yang nggak percaya sama Tuhan tuh kayaknya dia udah kesasarnya terlalu jauh gitu. Karena
ini tuh kan tubuh kita ini kan kerjanya kan luar biasa ya dokter ya. Betul. Apalagi saat terjadi kerusakan juga ya. Wah, itu tuh dia tuh diam-diam bekerja tahu-tahu beres gitu ya. Betul Ya betul kan, nggak betul. woro-woro. Iya, nggak woro-woro, nggak ada sinyal-sinyal Nggak lainnya juga ada, tiba-tiba udah udah langsung bisa kembali selesai. lagi Iya, aja yang woro-woro kan inflamasinya, informasinya sebagai sinyalnya itu ya, lukanya. Dokter, ya? Iya, yang woro-woro itunya. Iya, tapi Mmm. bekerjanya sendiri sat-sat. Ya tadi stem cell itu dimasukkannya melalui secara intravena ya, Dokter, ya? Di Ya, mana bisa dia juga itu yang lain sih sebenarnya. oh, Intramuskular boleh. intramuskuler juga boleh. Suntik ada juga yang pakai inhalasi, Oh, ada ada. juga, ada inhalasi. Oh, gitu, Dokter, Ada juga yang ditetes mata, ada juga. Tapi ada Oh, satu kasus ternyata waktu itu kemudian terjadi efek samping ya di dalam laporan kasus itu dibilang, sehingga memang ya mungkin harus berhati-hati. Kalau secara umum ya intravena dilakukan di tempat yang tersertifikasi yang diizinkan oleh Kementerian Kesehatan misalnya ya, dan tentunya kita harus cek juga izin operasionalnya. Jadi nggak semua rumah sakit bisa melakukan terapi stem cell. Dia harus ngurus dulu untuk izinnya. Namun untuk turunan stem cell-nya lah, mau exosome bisa, secretum bisa. Gitu. oke. Mungkin boleh dibahas lebih lanjut mengenai turunan dari stem cell itu, Oke, Dokter? yang terkenal ya, dua ya, Boleh. secretum sama exosome. Secretum itu isinya ada exosome-nya, ada proteinnya, ada lipidnya, ada FGF-nya dan sebagainya. Sedangkan exosome itu adalah zat yang dia membawa paling banyaknya adalah miRNA, miRNA. miRNA itu adalah tombol on and off. On and off. Tergantung kita mau sinyalnya itu apa. Misalnya sinyalnya adalah sinyal agar tidak terjadi radang, maka si nanti ilmuwan itu dia akan nyetel miRNA yang dia ambil yang mana. Nah itu on and off. Iya. Jadi lebih ampuh mana? Lebih ampuh exosome. Lebih ampuh exosome karena ada on off-nya tadi? Iya, karena dia spesifik targeted banget. Kamu mau buat apa nih? Mau buat misalnya anti radang, yaudah dia anti radang aja. Iya, tetapi pembuatannya jauh lebih sulit. Dia nanti pengirimannya juga lebih, dan hasilnya dia lebih mahal akhirnya. Seperti itu. Nah, sekretum itu kayak bisa untuk apapun, berarti nggak? Mau yang ini bisa kayak gitu. Dan dia juga lebih murah dalam produksinya. Oke, Dokter. Berarti tadi kalau misalnya buat exosome itu apakah bisa untuk sebagai preventif, Dok, atau tidak bisa, Dok? Exosome belum ada yang preventif. Oh, belum ada ya, Belum Dokter, ada. Dia lebih banyak saat ini untuk di penelitian-penelitian itu untuk degeneratif aja. Misalnya dia menimbulkan menyembuhkan perlukaan. Nah, terus dia memperbaiki penampilan kulit pada model yang dia terpapar UV. Nah, kayak gitu. Lebih ke yang seperti itu dia. Lebih ke degeneratifnya itu Iya, Dokter, ya. Kerusakan organ seperti itu juga buat exosome. Exosome lebih sedikit penelitiannya ya dari secretum, karena kalaupun akhirnya mungkin ya keterbatasan penelitiannya ya, sehingga saat ini untuk secretum karena satu dia lebih murah, dia deliverynya lebih gampang. Kalau exosome kan dia bentuknya vesicle. Dia biasanya nanti akan ditransfer dalam bentuk serbuk yang sudah jadi serbuk kayak gitu loh. Dia butuh suhunya sampai minus. Oh, sampai yang dingin sekali, Dokter, ya? Iya, kalau secretum cukup sampai ini aja, cukup sampai 0 aja, -4 udah oke, nggak ada masalah. Gitu. Dia lebih tahan, lebih tahan, lebih murah, dan kayak ibaratnya kita bisa menggunakan dia untuk sistemik juga bisa. Exosome belum ada yang sistemik, Dok, dia baru yang lokal-lokal aja. Oh, berarti langsung dioles, dioleskan. Mikrodermabrasi atau di sukutan. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Iya, dan memang penelitian untuk exosome sendiri belum semaju secretum. Lebih banyak fokusnya pada di secretumnya itu, Dokter, iya, ya? bener banget. Oke, Dokter. Tadi buat stem cell yang buat secretum dan juga exosome tadi, Dokter, ya? Berarti ada dua macam itu sih, Dokter, ya? Yang terkenal itu ya, saya juga taunya baru itu. Tetapi nanti engineering namanya. Jadi ada exosome dan ada yang tadi loh saya bilang ini cocoknya buat kulit, ini cocoknya buat antiinflamasi, ini cocoknya untuk menumbuhkan rambut. Nah, itu secretumnya dia di engineering, dia dikasih niche sinyal-sinyal khusus yang kita inginkan. Nah, itu sih. Intinya seperti itu gampangannya. Jadi beda-beda antara yang ini buat ini buat ini kayak gitu. Cuman andai kata pun salah, itu tidak ada masalah. Tetap bermanfaat secara sistemik. Oke, Dokter. Tapi kalau misalnya secretum itu misalnya saat seseorang itu punya OA atau osteoartritis, kemudian juga rambutnya juga sudah mulai menipis. Nah, itu dengan secretum itu apakah selain bisa langsung di lutut sebagai osteoartritis juga bisa sekaligus untuk
kebotakan di rambut seperti itu juga bisa semakin lebat gitu atau tidak dokter seperti itu? Jarang ya yang Jarang seperti ya? itu ya, jarang seperti itu. Makanya sangat penting untuk mendekatkan sekretom ini ke tempat inflamasi. Oh, oke. Kalau dia tidak bisa dijangkau, maka dilakukan dengan intramuskuler dan intravena. Tetapi sepanjang dia bisa dijangkau, langsung ditaruh di tempat yang kita inginkan. Contoh, injeksi intraorvarium. Sekretom injeksi intraovarium, tentunya di laboratorium ya, aku ngomongnya. Itu bisa memperbaiki bentuk sel-sel ovariumnya, sel ovumnya. Kan dia apa namanya, kalau sudah menua dia pada hilang ya, pada rusak ya, lisis ya. Nah itu bisa membaik. Lalu dia nanti juga fungsi ovariumnya dia juga membaik. Injeksi intraovarium yang kayaknya hampir nggak mungkin banget sih kalau kita dalam keadaan biasa gitu ya, mungkin bisa ya, tetapi pakai laparoskopi kali ya, ya seperti itu. Jadi intinya memang produk-produk ini dia lebih baik itu ditaruh di tempat sedekat mungkin dengan cedera, karena dia tuh suka nyasar dok. Kan dia tadi saya sudah bilang, dia nggak bedain ini apa, yang penting ada tempat inflamasi dia datang aja. Iya, nanti dia belum sampai kemana gitu, dia udah kesasar. Iya, dia sudah kesasar. Tapi kesasar yang baik. Kesasar yang baik ya. Iya, berarti emang perlu ditanya gitu. Karena kita keluhan pasien itu adalah osteoartritis, diagnosa aktif di osteoartritis, ya taruhlah di tempat intraartikuler. Ya, kayak gitu sih dok. Memang biar langsung cocok langsung ke lokasinya. Iya, tetapi karena dia tidak dimungkinkan sih rambutnya jadi lebat, tapi jarak belum ada laporan kasusnya sih, saya nggak bisa. Kalau untuk pembotakan ya suntiknya di scalp dong, langsung di scalpnya ya. Suntiknya jebret gitu aja, nggak usah kurang kerjaan sih. Masa karena botaknya untuk jadi sini kan. Oh, gini dokter ya. Oke dokter, mungkin kembali lagi ke stem cell tadi dokter ya. Mungkin biasanya sering dokter temukan stem cell itu biasanya dapat diberikan kepada berbagai penyakit apa aja dokter, kalau bisa kita boleh tahu dokter? Oke, yang dulu ya, yang sudah familiar dulu ya, lymphoma Hodgkin, leukemia, itu keganasan-keganasan yang sudah banyak dilakukan ya. Kemudian stem cell ya ini ya? Iya, stem cell. Ini stem cell kan? Betul. Apa namanya, autoimun. Terus sebenarnya kalau punya uang sakit apapun boleh sih stem cell. Bisa berbagai penyakit. Cuman DM aja boleh stem cell. Karena dia tentunya akan lebih baik daripada nyuruh stem cell kita yang nggak tahu berhasil atau enggak, ya kan? Harusnya berhasil dong. Gitu. Lebih baik dikasih aja stem cellnya kita sendiri yang sudah di apa ya namanya, sudah diaktifkan. Iya, jadi sebenarnya secara umum boleh-boleh aja. Dokter, kalau orang biasa nggak sakit apa-apa yang infus stem cell boleh enggak? Boleh sih boleh ya, cuman ngabisin uang aja. Kalau uang Anda nggak berseri gitu kan, boleh. Iya boleh. Ini kayak minum air pas nggak haus ya boleh. Dan tetap bermanfaat airnya, sama stem cellnya juga tetap bermanfaat. Cuman ngapain sih dok? Betul sih dokter ya. Betul. Kemudian dokter, kalau misalnya dari stem cell tadi itu tidak diulangi oleh orang tersebut gitu, kira-kira apakah akan ada perubahan dari pengobatan terapi pertama kali saat diberikan stem cell itu ya dokter? Iya, memang saat ini prosedurnya masih butuh pengulangan. Iya. Kalau penelitian itu kan short term dok. Ya, kekurangan penelitian di laboratorium itu kita cuma bisa mengamati dalam jangka waktu pendek. Iya kan? Betul. Kita nggak bisa melihat dalam jangka waktu panjang, kecuali memang desain penelitiannya dalam waktu panjang ya. Di klinis, pengulangannya itu penting untuk dilakukan. Tetapi kalau dia sudah sembuh ya udah nggak usah diulangin. Kayak cuman preventif aja, kayak mau setahun sekali ya silahkan kayak gitu. Tapi kalau secara prosedur memang awalnya harus diulang dulu dong. Iya. Apa namanya yang lagi ini? Karena sudah diupload di media sosial, sehingga kita bisa menggunakan informasi pada saat sesuatu itu sudah diupload di media sosial ya. Itu yang siapa itu? Yang artis yang sekarang jilbabnya panjang, yang dulu suka di TV ini, istrinya Habib. Aduh, itu sih. Nah, itu autoimun kan. Habis itu dia apa namanya, transplantasi stem cell. Kartika Putri. Itu udah ada di Instagramnya, sehingga saya bisa ngomong karena sudah menjadi sebuah informasi ya, dan secara umum bisa kita bahas ya. Itu beliau menggunakan stem cell juga untuk autoimunnya. Itu kayak pengulangan deh kayaknya juga. Dan beliau juga, tapi ini testimoni ya, itu menggunakan sekretom untuk keluarganya, itu pengulangannya sampai dengan 7 kali untuk bisa kayak yang ada orang yang kayak pamannya atau apanya gitu, dia
dari nggak bisa jalan kemudian jadi bisa jalan kayak gitu, itu 7 kali sih sekitaran. 7 kalian berarti ya dokter ya. Iya betul. Oke dokter, kalau misalnya untuk penyakit degeneratif yang mungkin seperti kayak post stroke seperti gitu dok, itu perlu Iya ada diulangi? banget itu Oh ada. kemarin kan kita habis seminar, salah satunya itu yang paling banyak sekarang lagi banyak berkembang banget itu stroke. Stroke. Jadi stroke as soon as possible setelah pengobatan inti diberikan, kayak misalnya kalau stroke-nya adalah stroke penyumbatan, kita udah kasih alteplase gitu, ya sudah berarti habis kondisi akut itu dia langsung masuk as soon as possible, hasilnya juga membaik. Ya pengulangan kalau mau pakai stem cell prosedurnya itu 2 kali infus kemudian dilanjut skeleton. Tapi kalau mau langsung skeleton aja saya pikir juga enggak ada masalah, 2 minggu sekali. Oh begitu dokter. Iya. Berarti kalau misalnya buat yang stem cell tadi cukup yang 2 kali infus tadi itu ya dokter ya. Tapi ingat ini baru testimoni dan pengalaman klinis ya, yang kemudian disampaikan itu baru di forum ilmiah, bukan belum yang kemudian ditulis di dalam sebuah jurnal dan sebagainya. Nah kalau ditulis di jurnal itu banyaknya itu baru pada stroke sebenarnya sudah ada sih, tetapi saya tidak begitu mengamati bagaimana cara penyuntikannya, cuman dia efektif. Kalau di jurnal sudah bilang seperti itu. Kalau karena saya keminatannya di bidang estetik medik ya, jadi hafalnya di estetik medik ya kan. Itu bahkan tanpa pengulangan pun bagus. Cuman 2 kali sudah bagus, cuma pakai sekretop. Oh, tetap harus ada tambahan sekretomnya tadi itu ya dok? Cuman sekretom aja, nggak pakai stem cell. Nggak pakai stem cell. Iya. Kasus-kasus alopecia dan kasus-kasus pada alergi. Kan kadang nih ada banyak orang yang kayak kulitnya alergi terus-menerus kayak gitu kan. Nah ya itu kalau itu mah pengalaman klinis sih. Pengalaman klinis ya. Iya itu pengalaman klinis sekali aja udah. Bye-bye. Oh begitu dokter. Iya Berarti dok. itu cocok untuk rinitis alergi ataupun dermatitis. Aku pengalamannya di dermatitis ya. Iya dermatitis. Iya, tetapi bukan yang dermatitis ektem dan sebagainya. Kayak dia dermatitis kontak alergi. Biasanya kan karena ini kan orang-orang pada suka pakai kosmetik, suka abal-abal gitu ya. Nah rusak deh wajahnya. Nah itu pakai itu, wah itu jos banget. Itu cukup sekali atau bisa diulang? Sekali. Oh cukup sekali udah langsung bisa udah membaik banget, lagi. Udah membaik banget. Iya. Kemampuan regenerasinya udah langsung. Benar kan dia karena mungkin kerusakannya tidak cukup parah kan ya, cuma di satu organ dan tidak melibatkan sistem organ yang lain ya. Beda kayak orang kayak sistemik itu kan beda kali ya. Karena saya praktek sehari-harinya itu di bidang estetik medik, jadi saya kurang banyak pengalaman untuk yang penyakit-penyakit yang sifatnya sistemik. Saya cuma bisa dari jurnal doang. Apa dokter itu sudah sangat membantu sekali karena kan dari jurnal kan juga kita sudah ada evidence base-nya. Sudah ya, nanti tergantung akan kemudian jadi regulasi di tingkat apa. Betul, semoga saja di Indonesia juga semakin cepat juga pembuatan regulasinya sehingga bentar bisa. Lagi kok, bentar lagi dokter. Iya bentar lagi banget. Mereka lagi godok. Ini kan kita ada kolegium stem cell-nya, bukan kolegium ya, kayak persatuan kayak ada organisasi yang ngomongin tentang stem cell di Indonesia gitu loh. Oh begitu. Iya. Sudah mulai dibahas juga mengenai regulasinya. Iya benar, dan penelitian-penelitian tentang stem cell di Indonesia ini juga lagi happening banget, lagi banyak banget. Rumah sakit di Jogja aja yang udah pakai sekretom banyak banget ya. Masa kita nggak pakai? Ya, harus pakai dokter ya. Itu untuk masalah biaya ya, biaya di sana ya dokter ya. Terutama selain biaya juga regulasi tadi itu dokter ya, sehingga kita juga menunggu regulasinya dokter. Nah, seperti dokter tadi mungkin sobat FK Unisa juga ingin tahu dokter kalau misalnya ilmu atau wawasan orang-orang sekitar mungkin terhadap stem cell kan juga masih belum banyak ya dokter ya. Apakah dari dokter mungkin ada suatu saran atau bagaimana yang sekiranya bisa mencapai sampai ke orang-orang masyarakat awam atau sampai ke daerah-daerah seperti itu untuk mengetahui tentang stem cell ini? Saya pikir itu salah satu kewajiban kita ya sebagai pendidik, di mana kita harus memberikan insight, mungkin bisa kita masukkan di dalam salah satu tema di mana memang sekarang perkembangan ilmu biomedik salah satunya stem cell itu merupakan salah satu titipan ilmu dari Allah yang harus kita pelajari. Yang kedua tentunya pengaruh media sosial ya dokter ya. Media sosial itu juga sangat powerful di mana kita bisa menyampaikan edukasi kepada masyarakat sehingga hal-hal yang perlu diketahui masyarakat itu bisa tersampaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. Dan terakhir tentunya pada saat at the end of story gitu ya, pada saat kita nanti menjadi dokter gitu, tentunya kita bisa memberikan pilihan pada pasien. Ibu, ini ada pilihan terapi seperti ini.
Bapak ini ada pilihan terapi seperti ini, akan begini, begini, begini. Nah, pada saat kita jadi dokter, tetapi kita nggak punya ilmu yang mumpuni tentang hal ini, tentunya kita menghilangkan salah satu kesempatan untuk pasien tersebut benar-benar sembuh dari penyakitnya. Gitu sih, mungkin 3 pilar itu ya pada saat kita menjadi pendidik dan juga kita menjadi dokter, menjadi sebuah titipan ilmu yang menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan kepada khalayak ramai. Demikian, Dok. Oke dokter, luar biasa sekali yang disampaikan oleh dokter Wisni. Mungkin kalau misalnya untuk mahasiswa-mahasiswa S1 nih dokter, karena masih belajar juga ya dokter ya, apakah ada saran juga untuk mereka bagaimana cara mereka menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait topik stem cell seperti ini dokter? Apakah ada batasan-batasan yang tidak perlu disampaikan atau bagaimana dokter? Saya pikir sampaikan apa yang kamu tahu, gitu ya. Sampaikan apa yang kamu tahu dan sampaikan sesuai dengan gaya bahasamu tentunya ya. Jadi kalau untuk adik-adik FK, kalau kalian memang punya ketertarikan khusus ya lanjutkan. Sebuah ketertarikan ini menjadi sebuah suatu hal yang positif, kalian belajar kemudian kalian sampaikan. Karena sebaik-baiknya orang itu kan adalah orang yang belajar sebuah ilmu kemudian menyampaikan ilmu tersebut. Apalagi hasil dari yang kita sampaikan itu kemudian menjadi bermanfaat. Wah, amal jariah tuh. Amal jariah, Gitu. terus mengalir ya dokter Benar ya dong? dari ilmunya ya dokter ya. Iya. Oke, luar biasa sekali dokter. Mungkin apakah dokter juga ada harapan terkait riset di Indonesia, terutama itu terkait regenerasi dan juga stem cell itu sendiri dokter? Ya, harapan untuk penelitian di Indonesia ya, ini adalah ilmu yang sudah berkembang sangat pesat baik di Indonesia sendiri ya maupun di luar negeri. Sayang sekali di Yogyakarta ini kita belum ada banyak riset yang memang dia fokusnya ada di stem cell begitu. Saya pikir nanti UNISA bisa menjadi salah satu pelopor di mana stem cell merupakan salah satu unggulan untuk pencegahan terhadap penyakit. Karena seperti tadi kan kita udah bahas di awal ya, bagaimana sekretom dan juga turunan dari stem cell itu bisa menjadi upaya promosi preventif maksud saya agar tidak terjadi penyakit-penyakit degeneratif. Awalnya mungkin memang dia costly ya, ada harganya, tetapi kemudian di akhir dia mencegah berbagai macam penyakit, saya pikir itu worth it. Iya. Sesuai dengan fungsinya juga ya dokter ya. Benar sekali. Luar biasa sekali dokter, harapannya mungkin dari pelopornya, perintisnya juga dari dokter Wisni. Sama-sama ya. dong. Sama dokter Wisni dulu. Bisa dokter. kalau sendiri. Bisa. Harus sama-sama dong. Harus sama-sama. Mungkin kalau misalnya di masa depan nanti dokter, mungkin apakah kita bisa menumbuhkan organ baru dari stem cell untuk transplantasi ini dokter? Nggak usah masa depan, sekarang udah ada. Jadi stem cell ini lagi penelitian kemarinnya, lagi berkembang dia penelitiannya, stem cell-nya itu jadi organ. Organoid stem cell namanya. Jadi dia mengembangkan stem cell-nya ini biar dia bisa tumbuh jadi organ sehingga harapannya transplantasi itu nggak perlu donor manusia. Donornya cukupnya stem cell aja. Luar biasa. Udah. Nggak masa depan sekarang. Dari mulai dari sekarang ini ya dokter sudah ada, itu sudah ada. Tapi nggak di Indonesia loh sayangnya. Indonesia ya. Iya kenapa ya? Mungkin belum ya. Belum Ya betul lah Indonesia inilah. Cepet lah ya. Harus cepat FK Unisa lah ya. FK Unisa. Udah ada guys. Nah itu dokter mungkin dikembangkannya dari risetnya dulu ya, dari penelitiannya dulu itu ya, sebelum sampai ke tahap klinis, iya kan, harus preklinis dulu kan, memang di laboratorium, habis itu di laboratorium nanti kemudian di hewan coba, habis itu nanti studinya adalah studi preklinis dengan komunitas terbatas, lalu tahap 1, 2, 3 sampai 4 deh. Nah itu nanti topik yang lain ya. Topik yang lain. Iya. Banyak ya dokter ya tahapannya. Sekarang tahapan yang paling pertama tadi loh. Yang pertama tadi dokter. Di laboratorium ya dokter ya. Panjang banget nih. Masih panjang sampai yang keempat. Berbagai macam. Itu harapannya sih semoga lancar juga terus ya dokter ya, sampai nantinya juga bisa diterapkan di Indonesia, karena terutama juga bisa mencapai ke masyarakat awam terutama di Indonesia yang memang rentan terhadap penyakit degeneratif maupun penyakit metabolik yang memang sudah terus menerus merenggut juga, bahkan sebelum sampai mencapai usia tua sudah terenggut oleh penyakit tadi dokter. Harapannya bisa dicegah dari perkembangan ilmu pengetahuan dari stem cell regenerasi sendiri. Iya, betul, setuju sekali. Baik dokter, mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan kepada Sobat FK Unisa terkait regenerasi dan juga stem cell itu sendiri dokter? Oke, mungkin last sentence ya, kalimat penutup terakhir gitu ya. Tubuh kita ini pada saat dia rusak, dia itu ada beberapa sel yang bekerja secara diam-diam. Dan stem cell adalah
salah satu zat atau sel yang bekerja di dalam keheningan tersebut. Gitu. Oke, oke. Nanti tolong diedit itu tadi biar bagus. Oh ya. Oke dokter, luar biasa sekali penjelasan yang telah disampaikan Iya. oleh Dokter Anggriani Wisni, Magister Biomedis, Anti-Aging Medicine, Magister Administrasi Rumah Sakit, Visqua CRP, beserta wawasan dan juga pesan-pesan pentingnya untuk kita semua, khususnya untuk Sobat FK Unisa, mengenai bagaimana tubuh ini memiliki kemampuan memperbaiki diri, serta peran stem cell dalam proses regenerasi. Mari kita lihat apakah ada pertanyaan di kolom komentar FK Unisa. Oke, sudah aman. Jika tidak ada pertanyaan, maka tibalah kita di penghujung acara FK Unisa Menyapa pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya kepada Dr. Anggriani Wisni atas waktu dan juga kesempatan, serta ilmunya yang luar biasa sudah dibagikan kepada Sobat FK Unisa semua pada pagi hari ini. Semoga semakin dapat membuka pemahaman tentang potensi besar stem cell dalam dunia kedokteran modern. Saya selaku moderator juga mohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat kekurangan ataupun hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak kepada seluruh Sobat FK Unisa Menyapa yang sudah menyaksikan dan juga berpartisipasi dalam acara hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel FK Unisa Menyapa supaya tidak ketinggalan segmen menarik lainnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di segmen FK Unisa Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejam.